salah satu tarian dari suku Mongondo. Suku Mongondo? Iya, suku yang letak wilayahnya di Apit oleh Kabupaten Minahasa dan Gorontalo. Suku ini tidak banyak yang tahu, padahal menyimpan banyak sekali kekayaan alam, budaya, termasuk seni. Seni? Iya, di suku Mongondo ada banyak sekali kesenian, mulai dari seni musik, seni tari, seni rupa, sampai seni sastra. Oleh karena itu, saya Anissa Nurbaila Dermawan, mahasiswa Ilmu Komunikasi 2019 Universitas Komputer Indonesia, akan membahas kesenian di suku Mongondo. Rababo adalah alat musik yang dimainkan dengan cara digesek. Pemain rababo dalam memainkan alat musik ini biasanya juga sambil menyanyikan lagu-lagu tradisional. Alat musik rababo terbuat dari tempurung, kulit binatang sebagai penutup tempurung, kayu atau bambu sepanjang kurang lebih 45 cm, tali yang dijadikan sebagai dawai atau senar yang digesek. Alat penggeseknya juga terbuat dari tali yang dikaitkan pada kedua ujung bambu yang bentuknya agak melengkung. Agar bunyinya merdu, alat penggesek tersebut sebelumnya digesekkan dengan sejenis damar, yaitu seperti pada penggesek biola. Biasanya kulintang yang teman-teman lihat terbuat dari kayu kan? Nah, di suku Mongondo, kulintang terbuat dari besi. Ya, kulintang besi atau yang biasa disebut dengan goromang. Perangkat dari alat musik ini terdiri dari mung-mung yang disusun berderet sebanyak 5-7 buah. Cara mainnya tetap sama dengan kulintang pada biasanya, yaitu dipukul. Kantung. Selain dimainkan saat mengisi waktu senggang, alat musik ini juga biasanya dimainkan sebagai alat untuk mengungkapkan isi hati kepada pujaan hati loh. Pemain kantung yang terampil dapat melahirkan bunyi seperti ucapan manusia, buak-buakku buka taipa, yang berarti gadis pujaanku bukakan pintu. Seni patung. Sekitar abad 17 pada masa pemerintahan Raja Tadoe, didirikan tempat-tempat penyembahan seperti kuil untuk menyembah Yang Maha Kuasa atau Ompu Duata. Si tempat penyembahan ini didirikan di setiap kampung yang disebut sigi. Pada sigi-sigi tersebut dibuatkan dua patung yang melambangkan patung raja dan patung permaisuri. Dengan demikian, penduduk pada masa lampau di Bula Mongondo sudah mengenal adanya seni patung. Seni pahat. Seni pahat ini berhubungan sama rumah-rumah panggung yang ada di Sulawesi Utara, khususnya di Bula Mongondo. Rumah-rumah orang dahulu ini didirikan di atas tiang-tiang yang tinggi, makanya dinamakan rumah panggung. Pada jendela dan pintu dibuatkan silibok atau ventilasi yang dipahat dengan motif-motif tertentu daerah. Pilar-pilar sepanjang pegangan atau susur galur pada tangga, juga hiasan-hiasan dekat cucuran pada atap yang terbuat dari kayu dipahat dengan motif tertentu. Seni ukir. Pada alat perang seperti tungkudon atau tombak yang biasa dipakai oleh para uyo untuk berperang, itu diukir dengan motif kotak-kotak, lingkaran, dan sebagainya. Sedangkan pada kaleau atau perisai diukir dengan bentuk makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Saramat. Saramat adalah sejenis sanjak bersajak yang diucapkan pada upacara-upacara tertentu, misalnya pada acara pesta pernikahan atau sesuatu pesta sukacita dan lain-lain. Saramat biasanya berisi harapan, doa, nasihat, dan ada pula yang bersifat humor. Itung-itung. Itung-itung adalah sejenis sanjak yang berisi doa dan permohonan kepada Yang Maha Kuasa agar apa yang diharapkan dapat diperkenankan dan dikabulkan. Odi-odi. Odi-odi adalah sejenis sumpah yang diucapkan pada upacara tertentu, misalnya pada pelantikan seorang pejabat agar dalam menjalankan tugasnya dia tetap bertindak jujur dan setia.
setia agar tidak dimakan sumpah. Tari Kabela. Tari Kabela diangkat dari budaya para leluhur dalam menjemput tamu, yaitu menjamu tamu dengan sirih dan pinang yang diletakkan dalam kabela. Kabela itu sendiri adalah kotak atau wadah yang kini difungsikan sebagai properti dalam tarian ini. Pada saat menjemput tamu, tari kabela dimainkan oleh perempuan yang diiringi dengan suling dan gendang serta paduan lagu Kosilik-silik dan Kibata. Suku Mongondo sebagai tuan rumah mengharapkan penjemputan tamu dengan tarian kabela ini bisa membuat tamu lebih merasa senang dan tenang saat berkunjung ke Bolaang Mongondo. Tari Tuitan. Tari Tuitan biasa ditarikan oleh para uyo bila akan menuju ke peperangan. Mulai dari pengawalan, mengantar menuju medan perang, dan menjemput raja saat kembali dari medan perang. Dilakukannya tarian ini agar semangat dan keberanian para uyo terkumpul. Para uyo dalam menarikan tarian ini menggunakan tungkudon dan kaleau, yaitu tombak dan perisai. Nah, sekarang teman-teman udah tahu kan apa saja kesenian di suku Mongondo. Kesenian yang ada di daerah kita sendiri harus kita jaga kelestariannya agar tidak punah dimakan waktu. Mari sama-sama kita melestarikan kebudayaan termasuk kesenian di daerah kita masing-masing walaupun di rumah aja. Tetap semangat, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.